Halo pemirsa Fibis News, kembali dalam program Trending Topics pada pekan ini bersama Mark Sinambela. Berita dalam negeri, meski terjadi penurunan pada aktivitas ekspor dalam negeri, namun neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2015 berhasil mencatat surplus 740 juta US dollar. Surplus ini terjadi karena surplus sektor migas sebesar 170 juta US dollar dan non-migas sebesar 570 juta US dollar. Pekan ini dua bank BUMN merombak jajaran direksinya. Bank Mandiri menempatkan Darmin Nasution, mantan gubernur BI, menjadi komisaris utamanya. Sedangkan Bank BNI mengganti direktur utamanya dengan direktur keuangan BRI Ahmad Baikyudin dan komisaris utamanya dengan Rizal Ramli. Pemerintah Jokowi mengumumkan paket kebijakan ekonomi yang bisa mengangkat kembali kurs rupiah yang sedang terpuruk. Kebijakan itu meliputi keringanan pajak, kewajiban penggunaan biofuel, revitalisasi industri asuransi, dan juga memberikan bebas visa kunjungan singkat untuk wisatawan 30 negara baru. Bank Sentral Indonesia BI mengumumkan kebijakan moneter bulan Maret yang memutuskan untuk mempertahankan BI Rate 7,5%, suku bunga deposito facility di 5,5%, suku bunga deposito 8% sebagai upaya terus-menerus untuk menjaga tingkat inflasi yang masih deflasi. Indonesia yang didaulat Morgan Stanley sebagai negara yang memiliki mata uang yang rentan pada tahun 2013 bersama 4 negara lainnya diantaranya India, Brazil, Afrika Selatan, dan Turki akhirnya keluar dari Fragile Five oleh reformasi ekonomi yang dilakukan Presiden Jokowi dengan menghapus subsidi BBM. Berita luar negeri, pemerintah Inggris mengumumkan kenaikan terbesar dalam upah minimum nasional sejak tahun 2008 kepada 1,4 juta pekerja upah rendah. Upah minimum naik 3% menjadi 6,70 pound sterling per jam dari kenaikan upah Oktober 2014. Selain itu, upah maksimum untuk magang akan meningkat 57% menjadi 3,30 pound sterling per jam. Ini adalah peningkatan upah yang terbesar untuk magang. Jerman, Prancis, dan Italia akhirnya bergabung dengan Infrastructure Asia Investment Bank sebagai bank investasi baru untuk memberikan dana untuk infrastruktur di Asia. Keputusan ketiga negara ini dibuat seminggu setelah Inggris mengajukan aplikasi untuk menjadi salah satu anggota pendiri bank bermodal 50 miliar US dollar. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Biro Statistik Nasional Tiongkok terhadap 70 kota besar dan menengah di Tiongkok, diperoleh kesimpulan bahwa harga rumah baru pada bulan Februari turun ke posisi terendah sepanjang masa yang turun minus 5,70%. Jumlah pengangguran di Korea Selatan pada bulan Februari dilaporkan bertambah banyak yang resign dari pekerjaan mereka seperti yang dilaporkan kantor statistik Korea Selatan. Jumlah orang yang menganggur meningkat menjadi 1.203.000 pada bulan Februari dibandingkan dengan 988.000 pada bulan sebelumnya. Berita terakhir, Bank Sentral Amerika Serikat pekan ini memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga acuan pada periode terkini dan tetap 0,25% yang berlaku sejak Desember 2008. Selain itu juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan tahun 2015 dari kisaran 2,6% menjadi 3% yang ditetapkan pada Desember lalu, dari 2,3% menjadi 2,7% pada pertemuan minggu ini. Demikian Trending Topics pada pekan ini, sampai berjumpa pada episode berikutnya. Salam Fibis.